Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Jayanti. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara membuat database apotik yang sudah saya buat dan bagaimana cara menampilkan data yang akan kita inginkan. Yang pertama adalah kita buka SMPP di localhost, kemudian kita klik database dan kita ketikkan uas underscore apotik gb underscore, dan ini NIM saya 2101162, kemudian diklik. Dan kita bisa lihat kalau database yang kita buat sudah jadi ada di sebelah kiri dengan nama uas underscore apotik gb underscore 2101162. Setelah membuat database, kita akan membuat tabel. Itu yang pertama untuk tabel obat dengan cara diklik di SQL, klik tabel obat, kurung buka ID underscore obat, varchar, panjangnya 10, not null, primary key. Kemudian ada nama obat, varchar 15, not null. Kemudian ada pembuat obat, varchar 10, stok obat, integer 3, not null, dan tanggal kadaluarsa, date. Tutup kurung, kemudian kita go. Setelah di go, maka untuk tabel obat sudah terlihat di sebelah kiri. Setelah membuat tabel obat, maka kita akan membuat tabel pasien, yaitu sama. Untuk diklik di SQL, kemudian ketikkan create tabel pasien, kurung buka ID pasien varchar 3, not null, primary key, kemudian nama pasien varchar 11, not null, kemudian tanggal lahir pasien itu date, kurung tutup, kemudian dinggo. Untuk tabel pasien sudah jadi. Setelah itu kita membuat tabel transaksi dengan cara create tabel transaksi, kurung buka ID transaksi varchar 3, not null, primary key, ID pasien varchar 3, not null, ID obat varchar 10, not null, tanggal transaksi date, jumlah transaksi integer 11, not null, kemudian di go. Setelah semua tabel sudah dibuat, maka database yang kita buat terdiri dari 3 tabel, yaitu obat, pasien, dan transaksi. Selanjutnya kita akan memasukkan datanya. Untuk yang pertama yaitu tabel obat, dan kita isi. Untuk mempersingkat waktu kita dengan cara diklik insertnya, kita isi dulu. Berikut adalah data yang sudah kita inputkan di tabel obat. Setelah kita mengisi data obat, maka kita akan mengisi data pasien, yaitu dengan cara diklik insert sama, kemudian isi datanya. Setelah diisi lengkap, langsung di go aja. Berikut adalah data pasien yang sudah dibuat tadi, dan untuk tabel transaksi juga sama caranya dengan di insert juga. Setelah semua data terisi, maka kita akan menampilkan tambahan biaya PPN 10% di total bayar, yaitu dengan cara klik di SQL, kemudian select ID underscore obat, jumlah underscore bayar, tanda petik 2 10%, tanda petik as PPN, jumlah underscore bayar plus jumlah bayar dikali 0,10 as total bayar. Berikut untuk hasil tampilan PPN 10%, yaitu ada ID obat Amok D, jumlah bayarnya 100.000, PPN 10%, total bayarnya jadi 110.000. Kemudian ada ANS, jumlah bayar 50.000, PPN 10% jadi 55.000 rupiah. Amok Sirka, jumlah bayarnya 60.000, PPN 10%, total bayarnya 66.000 rupiah. Liko, untuk jumlah bayarnya 55.000, PPN 10%, total bayarnya 60.500 rupiah. Dan yang terakhir ada Amok, jumlah bayar 60.000, PPN 10%, total bayarnya adalah 66.000 rupiah. Dan setelah itu kita akan menampilkan ID transaksi, tanggal transaksi, dan jumlah bayar dengan kriteria ID pasien P02 atau ID obat Amok dan tanggal transaksi 20 Maret 2022. Dan untuk sintaknya bisa dilihat di layar depan. Setelah sintaknya ditulis dengan lengkap, kemudian kita akan go. Berikut untuk hasilnya ada ID transaksi T07, tanggal transaksi 20 Maret 2022, dan jumlah bayarnya 40.000. Kemudian dengan ID pasien P02, ID obatnya Sul. Kemudian T01, tanggal transaksinya 20 April 2020, jumlah bayarnya 100.000, ID pasiennya P02, dan ID obatnya Amok Min D.
Setelah itu kita akan menampilkan seluruh data pada tabel transaksi lengkap dengan ID pasien. Berikut adalah sintak yang telah ditulis. Setelah lengkap semua, baru kita akan mengeksekusinya dengan cara diklik go-nya. Dan inilah hasilnya. Ada ID transaksi T01 tanggal transaksi 20 bulan April 2020, ID pasien P02, ID obat Amok XD jumlah bayar 100.000, ID pasien P02, dan semuanya sesuai dengan yang diinginkan untuk tampilannya. Berikutnya kita akan menampilkan ID pasien, nama pasien, dan status dengan kriteria jika pasien P02 maka statusnya adalah rawat inap, dan jika bukan P02 maka rawat jalan. Dan berikut untuk hasilnya. Untuk ID pasien P01 Salsa, statusnya adalah rawat jalan. Jadi selain P02 itu semuanya rawat jalan, dan untuk P2 sendiri adalah rawat inap. Dan yang terakhir kita akan menampilkan ID obat dan stok dan status dengan kriteria jika jumlah stok sama dengan 0 maka stok habis, jika stok lebih dari 0 dan kurang dari 50 maka stok sedikit, jika stok lebih besar dari 50 dan kurang dari 70 stok cukup, selain itu stok banyak. Untuk sintaknya adalah seperti yang ada di layar. Dan berikut adalah hasilnya, yaitu ID obat Amok, stoknya obatnya 100 maka statusnya banyak. ID obat Amok Sirka, stok obat 100 statusnya banyak. Amok D, stok obat 90 statusnya banyak. Coba kita akan mengganti status obat biar untuk statusnya tidak banyak semua, yaitu diklik obatnya kemudian kita edit. Dan untuk stok obatnya kita ganti yang pertama itu 50 dan kita go. Kemudian kita ganti lagi yang lainnya itu dengan cara diklik edit. Untuk Anda stok obatnya diganti 30, kita go. Kemudian diganti lagi untuk stok obat Liko diganti 70 dan go. Kemudian diganti lagi biar nanti ada variasi, ada banyak cukup, jadi tidak semuanya banyak, biar ada variasinya. Nah setelah itu kita kembali ke database UAS Apotek DB, kita ketikkan sintak yang tadi dan kemudian kita go. Berikut untuk hasilnya, sekarang lebih bervariatif ya. Sekian untuk penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.